Bab 2701. Tak terkalahkan. Di pintu masuk dari lantai 17 ke lantai 18, rubah iblis berekor 8 mengintip diam-diam. Matanya menyipit sejenak, karena ada noda darah di bidang penglihatan, serta jejak akibat pertempuran. Dia telah tertinggal di belakang Lu Ye, tiba di sini hanya 10 napas lebih lambat dari Lu Ye. Perjalanan sebelumnya tidak ada kejadian penting, tetapi kali ini jelas berbeda. Sebuah perang pecah di sini, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran itu. Dia sebenarnya telah memperkirakan situasi ini. Kedua suku berdarah serangga itu pasti mencari keberadaan Lu Ye dari atas ke bawah, dan Lu Ye akan mencari Lu Ye dari bawah ke atas. Cepat atau lambat mereka akan bertemu satu sama lain. Tetapi dia tidak menyangka bahwa situasi ini akan datang begitu cepat. Dengan setetes darah Lu Ye yang berharga di tubuhnya, dia dapat dengan mudah merasakan lokasi spesifik Lu Ye kapan saja selama dia masih berada di lapisan yang sama. Namun, saat ini, dia sama sekali tidak perlu bergantung pada darah yang berharga ini, karena Taoisme Lu Ye yang sangat kuat sama menyilaukannya dengan cahaya terang di malam yang gelap. Ada juga gelombang kekuatan Tao yang dahsyat di tempat dia berada, yang tidak diragukan lagi adalah akibat dari pertempuran tersebut. Ada juga aura pemusnahan satu demi satu dimanapun dia lewat. Aura-aura itu, semuanya pada tingkat harmoni, datang dari segala arah, seperti ngengat yang mendekati api, lalu menghilang satu demi satu. Mata berekor 8 bergetar. Dia tahu bahwa Lu Ye akan menjadi sangat kuat setelah dipromosikan ke Hedao, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menjadi begitu kuat. Pada saat ini saja, dalam persepsinya, 6 orang Hedao telah tewas satu demi satu. Dan ini terjadi saat Lu Ye dikepung. Pada saat ini, perang sedang pecah di sana, dan lebih banyak orang berkerumun di sana. Ini benar-benar seperti membunuh ayam dan anjing. Jangan panik, jangan lari. Kita kalah jumlah dan dia sendirian. Kenapa kita harus takut? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari jauh ke telinga Bawei, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, vitalitasnya padam. Ini jelas menjadi sasaran Lu Ye. Rekan-rekan Taois di sana, tunggu, kami akan segera datang. Ada teriakan tajam lainnya. Di koridor panjang, Lu Ye memegang pisau panjang di tangannya dan berjalan maju perlahan. Mata ketiga orang Hedao di depan dipenuhi dengan ketakutan dan mereka dengan cepat mundur saat dia mendekat. Berkat lingkungan labirin di dalam menara waktu, meskipun Lu Ye tampaknya sendirian saat ini, dengan banyak musuh, sebenarnya sulit untuk membentuk pengepungan skala besar pada saat yang sama. Dan dengan kekuatan Lu Ye saat ini, selama dia tidak berhadapan dengan terlalu banyak musuh, tidak akan ada banyak risiko. Namun, meskipun demikian, dia juga berlumuran darah, sebagian besar dari musuh-musuhnya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Dalam serangkaian pertempuran seperti itu, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan tetap utuh. Cederanya tidak serius, sembuh dengan cepat, dan tidak memengaruhi pertempuran. Orang di tengah tiga Hedao yang dipaksa olehnya menggertakkan giginya dan tiba-tiba meluncurkan senjata Tao berbentuk perisai. Perisai itu berbentuk segitiga dan hanya seukuran telapak tangan. Itu dapat mengembang dengan cepat saat kekuatan Tao-nya mengalir ke dalamnya. Boom! Hedao mengangkat perisai di depannya, menuangkan semua energi dan energinya ke dalam perisai. Dia berdiri diam seolah-olah dia telah berakar, dan berteriak dengan suara yang dalam, jalan ini diblokir. Dia baru saja bertukar gerakan dengan Lu Ye, dan meskipun dia terluka oleh tebasan, dia masih berhasil bertahan hidup. Tidak seperti Hedao lainnya, yang pada dasarnya adalah pembunuhan instan dengan satu pedang. Jadi dia mungkin bisa menyimpulkan bahwa kekuatan Lu Ye jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri, tetapi dia adalah seorang praktisi fisik, jadi tidak akan semudah itu bagi pihak lain untuk membunuhnya. Secara khusus, dia juga menggunakan prajurit perisainya dan mengambil posisi bertahan terkuat. Aku tidak meminta terlalu banyak, aku hanya ingin dapat memblokir Lu Ye di sini sejenak, dan yang lain dapat datang dan menyerang dari depan dan belakang. Perisai berdarah didirikan di depannya, dan lingkaran darah berubah menjadi penghalang setengah lingkaran, menghalangi jalan ke depan dan memotong kemungkinan serangan Lu Ye. Setelah berolahraga, kedua sahabat yang ketakutan itu menarik napas panjang dan akhirnya merasakan rasa aman. Lu Ye, di sisi lain, terus bergerak dan terus mendekat. Energi tajam dan niat membunuh yang mengerikan membawa tekanan yang mengerikan, membuat orang merasa seperti binatang buas kuno sedang datang ke arah mereka. Ketiga orang Hedao baru saja membangkitkan semangat mereka ketika mereka melihat sosok Lu Ye tiba-tiba kabur saat dia melangkah maju, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Ini, mata kultivator tubuh itu tiba-tiba membelalak, dan dua rekan di belakangnya tampak semakin bingung. Saat berikutnya, kultivator tubuh itu tiba-tiba berbalik dan berteriak, tidak bagus. Pada saat yang sama ketika suara itu jatuh, sebuah pisau panjang telah memotong ruang dan menyerang salah satu rekan yang ketakutan. Ini hanyalah Hedao tingkat rendah, dengan tubuh yang hanya dapat beresonansi sekitar 700 tingkat kekuatan eksternal. Saya pikir latihan fisik saya dapat melindunginya, jadi saya tidak mengambil tindakan pencegahan apapun terhadap pukulan tiba-tiba ini. Pada saat dia menyadari ada yang tidak beres, kepalanya sudah terpental keluar. Terbang keluar bersama adalah setengah tubuh dari rekan lainnya. Sayatannya rapi dan halus seperti cermin, dan tidak ada darah yang mengalir untuk sementara waktu. Hedao ini juga tidak mengambil banyak tindakan pencegahan, bagaimana dia bisa memblokir pisau seperti itu? Latihan fisiknya mengejutkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Juga, teknik melarikan diri macam apa itu? Bagaimana Anda bisa mengabaikan penghalangnya dan tiba-tiba muncul di belakang Anda? Mungkinkah ras manusia ini juga mempraktikkan rahasia ruang angkasa? Apakah mereka tahu tentang King Mantang dan Sueni? Jika mereka tahu tetapi belum menyatakannya dengan jelas, maka itu pasti mengandung niat jahat.
Jika mereka tidak tahu, itu berarti mereka hanya tahu sedikit tentang musuh. Tidak peduli apa situasinya, itu menunjukkan bahwa kedua penguasa kota tingkat alam semesta ini tidak dapat diandalkan. Banyak pikiran dalam benaknya berubah, dan dia menyadari bahwa idenya untuk mengharapkan orang lain datang untuk mendukungnya sekarang adalah angan-angan belaka. Manusia Luye ini memiliki teknik melarikan diri seperti itu, dan di lingkungan seperti menara waktu, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka tidak akan dapat melarikan diri. Itu mungkin membentuk serangan penjepit padanya. Melihat Luye menebas dengan pedangnya lagi, dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat perisainya untuk menangkisnya. Bilahnya mengenai tepi perisai merah darah, menghasilkan benturan keras. Tubuh kultivator itu bergetar hebat, dan dia diam-diam mengagumi kekuatan ras manusia ini. Sebagai seorang prajurit, dalam persaingan kekuatan murni, dia hanya kalah dari dirinya sendiri. Namun, dia tidak semudah dibunuh seperti kedua rekannya yang bekerja sama sebelum mati. Dia adalah seorang kultivator tubuh dengan kulit tebal dan daging tebal. Dia juga mengorbankan senjata tau pelindungnya yang paling kuat. Luye ingin membunuhnya. Itu benar-benar mustahil. Dia tidak perlu berbuat banyak di sini. Selama Luye mundur dari kesulitan, dia bisa menyelamatkan hidupnya. Dia diam-diam memutuskan bahwa setelah kejadian ini, dia akan segera melarikan diri dan tidak akan pernah terlibat dalam perselisihan ini lagi. Saat dia memikirkan ini, suara klik lembut terdengar, bidang penglihatan kultivator tubuh bergerak ke bawah, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum. Hanya karena prajurit tahu perisai yang sangat dia banggakan benar-benar membuka celah kecil di mana bilah lawan memotongnya. Meskipun halus, dia telah berlatih senjata ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia dapat dengan jelas merasakan kelainan apapun. Tidak mungkin, pupil yang menyusut menjadi titik-titik kecil tiba-tiba melebar, dan mata tubuh dipenuhi dengan ketidakpercayaan, hampir mengira bahwa dia sedang berhalusinasi. Senjata Tao itu sendiri sangat kuat, karena digunakan oleh para biksu untuk bersaing satu sama lain. Sulit untuk menghancurkannya dengan cara biasa, apalagi senjata Tao ini, yang khusus digunakan untuk perlindungan. Dibandingkan dengan prajurit Tao biasa, mereka pasti 3 poin lebih kuat. Di dunia ini, selain senjata tajam tingkat harta karun yang dapat menghancurkan perisai ini, kultivator tubuh tidak dapat memikirkan senjata tajam lain yang dapat melakukan hal seperti itu. Bahkan jika itu adalah harta karun. Namun, hal konyol seperti itu muncul tepat di bawah hidungku. Mungkinkah pedang panjang di tangan manusia Lu Yai adalah harta karun? Tapi dia sama sekali tidak merasakan napas harta karun itu. Tanpa ragu-ragu, dia meraung liar. Sosoknya yang awalnya kekar menyusut banyak saat ini, menjadi kurus kering. Energi dan darah yang kaya ditarik keluar dari tubuhnya, berubah menjadi aliran darah, dan dituangkan ke dalam perisai. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menangkis pedang Lu Yai, dia pasti akan mati, jadi dia menggunakan teknik rahasianya tanpa ragu-ragu, tidak meminta terlalu banyak, hanya meminta untuk bisa bertahan selama beberapa napas. Dia sudah merasakannya. Hanya dalam beberapa napas, Hedao dari samping akan datang untuk mendukungnya, dan kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, saat berikutnya dia mengaktifkan teknik rahasia, luka di tubuhnya tiba-tiba terasa sakit. Lukanya, yang awalnya tidak terlalu serius, terkoyak oleh kekuatan tak terlihat. Pada hari-hari biasa, bahkan jika insiden seperti itu terjadi, tidak akan ada banyak masalah. Tetapi ini adalah saat kritis baginya untuk mengaktifkan teknik rahasia. Energi dan darah yang sangat besar di tubuhnya langsung kehilangan kendali, dan darah kental mengalir keluar dari luka seperti banjir, seperti sungai yang mengalir. Klik, ada suara renyah lainnya, dan mata tubuh itu tumpul. Di bidang penglihatan, pisau panjang yang tajam telah memotong celah seperti bambu yang patah. Pada saat berikutnya, prajurit tahu perisai yang telah bersamanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya terbelah menjadi 2, dan sayatannya rapi. Bersama dengan kultivator tubuh yang berdiri di sana, garis darah perlahan merembes keluar dari tengah tubuhnya. Tubuh yang awalnya kekar telah menjadi kurus seperti tongkat, garis darah telah menyebar, dan tiba-tiba terbelah menjadi 2. Lu Ye bergerak dan mengumpulkan semua jarahan ke dunia bunga kecil. Ketika dia mengangkat matanya, dia menghadapi beberapa sosok yang bergegas ke arahnya dari arah lain. Beberapa orang ini berada di dekatnya. Setelah memperhatikan pertempuran di sini, mereka segera mendekati ke sini, tetapi mereka masih tidak bisa tiba tepat waktu. Ketika mereka tiba, mereka melihat pemandangan mengerikan dari tubuh yang terbelah menjadi 2. Semua orang menghirup udara dingin. Lu Ye melangkah maju. Penglihatan beberapa Hedao yang datang untuk membantu menjadi kabur, dan mereka ngeri saat mengetahui bahwa Lu Ye entah bagaimana telah mendekat. Sosoknya bergerak tidak menentu, bergerak seperti hantu. Teknik penyapuan ruang diluncurkan, cahaya pedang menyala terus-menerus, dan lebih dari 2000 untai kekuatan bergoyang dengan liar. Hanya dalam waktu singkat, pertempuran sengit mereda lagi. Pada saat ini, lebih dari separuh Hedao yang berkumpul di tingkat ini telah rusak, dan Lu Ye hanya membutuhkan sebatang dupa untuk membunuhnya dari tingkat berikutnya. Semua Eidos yang selamat menyadari ada yang tidak beres. Kekuatan ras manusia Lu Ye ini agak terlalu kuat, dan mereka tidak dapat dihentikan oleh kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Mereka saling membunuh dalam gelombang, hanya untuk mati. Oleh karena itu, setelah beberapa saat hening, semua anggota bergegas menuju pintu masuk ke tingkat atas secara serempak. Mereka tidak berani terus bubar seperti ini, jika tidak, mereka akan musnah cepat atau lambat. Mereka bahkan tidak berani bertahan di level ini lagi, karena aura tajam dan tak tersamar itu bergerak cepat, mengejar Hedao terdekat. Bab 2702 tidak bermoral. Rubah iblis berekor 8 berjalan di lantai 18 menara waktu, merasakan bahwa tidak ada lagi aura Hedao. Kecuali energi tajam itu, Hedao yang telah berkumpul di lantai ini sebelumnya sedang sekarat dan melarikan diri.
Yang tersisa hanyalah Fusion Dao. Fusion Dao itu bersembunyi di posisi tertentu dengan gemetar, tidak berani bergerak, karena takut terlibat. Yawei mengangkat kepalanya. Meskipun dia tidak bisa melihat Lu Ye karena terhalang medan, dia bisa merasakan bahwa Lu Ye dengan cepat mendekati pintu masuk ke lantai atas. Dia benar-benar ingin mengejarnya. Betapa sombongnya. Betapa tidak senonoh. Pikiran 8 ekor sedang bergoyang. Ketika mereka pertama kali bertemu Lu Ye, mereka tidak berpikir ada yang aneh tentangnya. Setelah bergaul dengannya, mereka hanya merasa bahwa ras manusia ini sangat penuh kebencian. Baru sekarang mereka menyadari betapa mendominasinya dia. Dia terpaksa melarikan diri sampai ke lantai 10 sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia lebih kuat, dia ingin segera membunuhnya dan mengembalikannya. Ekor 8 samar-samar merasa bahwa dia menyaksikan lahirnya keajaiban, munculnya bintang baru yang cemerlang. Nalurinya mengatakan bahwa yang terbaik adalah menjauh dari Lu Ye saat ini. Yang lain akan memukul yang lain, agar tidak mencipratkan darahnya sendiri. Namun rasa ingin tahunya yang alami mendorongnya untuk mengikuti Lu Ye dari dekat, ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun segera dia menyadari bahwa Lu Ye berhenti di pintu masuk lantai atas dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Setengah jam kemudian, ekor 8 juga tiba di depan pintu masuk. Melihat Lu Ye berdiri di sana, matanya berkedut. Dia mungkin tahu apa yang akan dilakukan Lu Ye. Karena saat ini, Lu Ye tidak sendirian, ada Lu Ye lain yang berdiri di sampingnya. Ini jelas klon. Ekor 8 pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi satu-satunya hal yang membingungkannya adalah berapa banyak klon yang telah dikultivasikan Lu Ye. Bukankah klon sebelumnya menggunakan teknik ledakan darah untuk membunuh dirinya sendiri? Kekuatan mengerikan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh klon biasa. Pasti butuh banyak energi, banyak waktu, dan banyak sumber daya untuk memadatkannya. Tidak bisa dikatakan bahwa klon ini sama dengan yang sebelumnya. Lu Ye baru saja menggabungkan Tao sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa punya begitu banyak waktu dan energi untuk membuat begitu banyak klon? Yang lebih mengejutkannya adalah klon ini benar-benar memiliki aura Hedao yang mengalir di sekitarnya. Itu persis sama dengan Lu Ye sendiri, dan bahkan niat Dao yang tajam pun tidak berbeda. Bagaimana ini mungkin? Anda tahu, bahkan jika seorang biksu menghabiskan waktu untuk memadatkan klon, kultivasi klon tersebut masih perlu dikultivasikan selangkah demi selangkah, yang tidak berbeda dengan terobosan kultivasi biksu biasa. Lu Ye sebelumnya adalah seorang Rongdao, jadi klonnya seharusnya hanya berada di level Rongdao. Namun, sekarang klon ini adalah Hedao. Ketika Tao menyatu, teknik ledakan darah klon itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, tetapi bagaimana dengan kali ini? Yabi tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya dan melihat ke arah pintu masuk. Meskipun dia tidak dapat melihat situasi di atas, dia dapat menggunakan jari kakinya untuk berpikir dan mengetahui bahwa pasti ada sejumlah besar Hedao berkumpul di atas, menunggu kesempatan. Apakah kamu ingin? Kata 8 ekor. Set, Lu Ye mengangkat satu jari. 8 ekor tertawa. Untuk apa tatapan memalukan ini? Orang-orang di atas tidak dapat mendengar mereka. Hampir, kata Lu Ye. Saat berikutnya, energi dan darah klon itu tiba-tiba melonjak hebat, dan aura berbahaya dengan cepat naik. 8 ekor, yang berdiri tidak jauh di belakang Lu Ye, segera merasakan perasaan menyeramkan. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, kekuatan teknik ledakan darah dari klon Dao Fusion sudah mengerikan. Klon tingkat Hedao ini menggunakan Blood Explosion. Teknik itu hanya akan membuatnya semakin mengerikan. Bahkan jika dia tidak menjadi target, hati Eight Tails dipenuhi dengan rasa krisis. Energi dan darah menjadi semakin gelisah dan mendidih, dan seluruh tubuh klon berubah menjadi bola darah. Itu tampak seperti bola matahari yang ditekan hingga ekstrim dan bisa meledak kapan saja. Tepat ketika Eight Tails khawatir klon itu akan benar-benar meledak seperti ini, dia melihat bahwa klon itu telah melangkah maju dan menghilang dari pandangan. Beberapa saat yang lalu, sejumlah besar Hedao berkumpul di pintu masuk lantai 18 dan 19, dan King Mantis dan Sueni juga bergegas datang. Mereka berdua sedang duduk di lantai 20, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk datang setelah mendapatkan berita itu. Ketika saya tiba di sini, saya langsung mengerutkan kening ketika saya melihat begitu banyak orang Hedao berkumpul di sekitar saya. Orang-orang ini, sekarang setelah mereka tahu keberadaan manusia Lu Ye, mengapa mereka tidak mengejarnya dan mencegatnya alih-alih berkumpul di sekitar sini? Mereka tampak seperti sedang menunggu orang lain jatuh ke dalam perangkap. Terlebih lagi, orang-orang ini menatap pintu masuk dengan serius, dengan ketakutan di wajah mereka, seolah-olah ada binatang buas yang akan melompat keluar dari dalam kapan saja dan mulai membunuh orang. Apa yang terjadi? Tanya King Mantis. Zerg Hedao lainnya melangkah maju, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan, kekuatan manusia Lu Ye tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia membunuh banyak orang kita di tingkat bawah. Mereka mengatakan bahwa Lu Ye mengejarnya. Jadi buatlah pertahanan di sini. Petik 2. Jauh lebih kuat. King Mantis mengerutkan kening, seberapa besar kekuatan Lu Ye dapat meningkat dalam waktu sesingkat ini. Saat dia ragu, dia mendengar Zerg berbisik, Tuan, mereka mengatakan bahwa Lu Ye menunjukkan tanda-tanda baru saja dipromosikan ke Hedao, dan keinginan daunnya yang sangat tajam tidak dapat ditahan. Tidak masuk akal. King Mantis berteriak tajam. Tidak seperti 8 ekor yang curiga, dia telah menerima informasi yang tepat dari penguasa darah. Lu Ye memang seorang Dao Fusion, tetapi Dao Fusion-nya sangat berbeda dari Dao Fusion lainnya, itulah sebabnya dia begitu kuat. Itu adalah kekuatan yang sangat didambakan penguasa darah. Tidak dapat disangkal bahwa ras manusia itu memiliki bakat luar biasa dan pasti akan dipromosikan ke Hedao di masa depan. Tetapi sama sekali tidak mungkin baginya untuk dipromosikan dalam waktu yang sesingkat itu.
Promosi Hedao hanya untuk menggabungkan 9 tingkat pola Dao menjadi satu, yang akan memakan banyak waktu, belum lagi pencurahan kekuatan Dao berikutnya ke dalam tubuh, beresonansi dengan dunia luar. Tidak peduli seberapa lancarnya, itu tidak dapat dicapai dalam waktu yang sesingkat itu. Sambil berteriak dengan keras, tatapannya yang agung menyapu, dan King Mantis mendengus dingin. Bagaimanapun, orang-orang ini datang ke sini atas dasar bujukan keuntungan, dan mereka tidak terlalu kuat. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Hedao berpangkat rendah. Orang-orang Hedao seperti itu benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan ketika mereka bertemu Lu Ye. Kurasa aku takut dibunuh, jadi aku datang ke sini untuk bergabung dengan kelompok agar tetap hangat. Tetapi sekarang dia ada di sini, dia secara alami dapat mengubah situasi. Ikuti aku dan bunuh. King Mantis berteriak, memegang 4 pedang di keempat lengannya, dan menyapu ke bawah sekaligus. Lu Ye muncul di lantai berikutnya dan membunuh banyak orang, tetapi dia tidak mengejar mereka. Ini berarti dia memiliki beberapa tebakan tentang situasi di sini dan tidak berani muncul. Ini juga normal. Ada begitu banyak Hedao berkumpul di sini sekarang, belum lagi Lu Ye, yang telah bergabung dengan Tao. Bahkan jika dia, penguasa kota abadi, berada dalam posisi yang bermusuhan, dia harus menghindari ujung tajamnya. Bukan lelucon untuk dikelilingi oleh begitu banyak serangan Hedao. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pelindungnya, itu dapat dipatahkan dalam sekejap. Oleh karena itu, kemungkinan yang paling mungkin saat ini adalah Lu Ye diblokir di bawah, menunggu orang lain jatuh ke dalam perangkapnya. Yang lain tidak berani membunuh, tetapi dia tidak memiliki keraguan seperti itu. Dengan statusnya sebagai penguasa kota abadi, dia dapat dengan mudah menekannya. Selama dia mencegahnya melarikan diri, dan sampai banyak pembantu tiba, hal-hal hebat dapat diharapkan. Bab 2703 Ledakan Darah. Belalang hijau mengambil pisau dan melangkah menuju pintu masuk dengan kecepatan tinggi. Blood Rebellion mengikutinya dari dekat. Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang dan dia berteriak, tunggu. Apa yang terjadi? Belalang King menoleh ke belakang, hanya untuk melihat mata Sueni melihat ke arah pintu masuk yang gelap, ekspresinya sangat serius. Saat berikutnya, awan kabut darah meledak di sekitar tubuh Sueni, dan dia melarikan diri ke belakang dalam sekejap. Kecepatannya begitu cepat sehingga beberapa Hedao di belakangnya tidak dapat menghindarinya, dan mereka yang terkena jungkir balik. Namun, belalang King berbalik dengan tergesa-gesa. Tepat pada saat ini, aura yang sangat tajam tiba-tiba muncul di belakangnya. Bersamaan dengan napas ini datanglah kekerasan yang tak terbatas. Yang Anda lihat adalah gumpalan darah, dan sosok-sosok dalam darah itu sedikit terdistorsi. Mereka tidak dapat menekan kekuatan gelisah di dalam tubuh dan dapat meledak kapan saja. Lu Ye, teriak belalang King. Setelah mencari begitu lama, akhirnya saya melihat orang ini lagi. Namun, dia tidak punya waktu untuk bersuka cita, karena sekilas dia bisa tahu bahwa Lu Ye sedang dalam kondisi mengaktifkan teknik ledakan darah saat ini. Datang lagi, dia telah menerima laporan dari 2 bawahannya sebelumnya. Lu Ye telah menggunakan salah satu klonnya untuk menerobos pertahanan mereka dengan teknik ledakan darah. Dalam pertempuran itu, seorang Sun klan Hedao yang kuat juga tewas. Karena Lu Ye entah bagaimana memiliki garis keturunan klan vampir dan memiliki sifat suci yang kuat, adalah normal untuk memiliki klon seperti itu. Banyak vampir memiliki klon mereka sendiri. Terutama ketika konsentrasi darah mencapai tingkat tertentu, kekuatan klon terkadang tidak jauh lebih buruk daripada yang asli. Namun, jika klon tersebut hilang, klon tersebut tidak dapat dengan mudah diisi ulang. Pada saat ini, King Mantis tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki keraguan yang sama seperti 8 ekor. Berapa banyak klon yang dimiliki orang ini? Yang lebih membingungkan King Mantra adalah bahwa teknik ledakan darah yang dilakukan oleh klon Lu Ye benar-benar memberinya rasa krisis. Ketika mereka bertemu di jalan sempit, King Mantis sama sekali tidak ragu. Dia melambaikan keempat tangannya dengan liar, dan keempat pedangnya berubah menjadi air terjun pedang dan menuju ke arah Lu Ye. Lu Ye sedikit terkejut saat ini. Dia hanya menduga bahwa pasti ada pertemuan Hedao di sini, jadi jika dia ingin membunuh mereka, dia hanya bisa menggunakan klon pohon bakatnya untuk membersihkan jalan, tetapi dia tidak ingin bertemu King Mantis di sini. Mereka belum pernah bertemu satu sama lain, tetapi Lu Ye masih bisa mengatakan bahwa orang ini adalah orang terkuat di sini dan kemungkinan besar adalah dalang dari insiden ini. Karena pihak lain adalah Zerg. Menghadapi serangan gila King Mantis, klon itu tidak melakukan perlawanan apapun. Sebenarnya, ia tidak dapat menahannya. Pada saat ini, klon tersebut berusaha sekuat tenaga untuk menekan kekuatan yang hendak mengamuk di dalam tubuhnya. Ia telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan tidak ada tenaga cadangan untuk melakukan hal lain. Oleh karena itu, saat cahaya pedang itu melintas, klon tersebut langsung terpotong-potong. Bahkan ada roh Tao yang sangat kuat yang menghalanginya dari segala arah, mencoba mengunci kekuatan penghancuran dirinya di area ini. Inilah makna Tao dari King Mantang. Karena ia berani mengambil tindakan ketika Lu Ye mengaktifkan teknik ledakan darah, ia memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan matanya melebar, bagaimana mungkin? Keyakinannya dalam menghalangi kekuatan teknik ledakan darah Lu Ye didasarkan pada fakta bahwa Lu Ye masih seorang Fusion Dao. Dilihat dari berita yang ia terima sebelumnya, teknik ledakan darah Lu Ye memang sangat kuat, tetapi itu tetap tidak akan membuatnya tidak berdaya. Ia bahkan tidak perlu menghalanginya sepenuhnya. Dia hanya perlu menggunakan kemauannya sendiri untuk melenyapkan setengah dari kekuatan teknik ledakan darah, yang cukup untuk membuat rencana Lu Ye gagal. Namun, saat ini, dia menemukan bahwa kekuatan Tao-nya sendiri bangkit kembali dengan perlawanan yang sangat mengerikan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menekannya. Niat Dao yang berusaha keras dia pertahankan runtuh, dan ketika King Mantis bersandar, bola darah yang sangat kental mekar di bidang penglihatannya.
Kekuatan yang mengerikan itu bahkan membuatnya, seorang pria kuat seperti penguasa kota abadi, kehilangan akal sehatnya. Dan yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggunakan kekuatan taunya untuk melindungi seluruh tubuhnya dan pada saat yang sama mundur ke belakang. Darah berubah menjadi setengah lingkaran dan menyebar keluar. Banyak orang Hedao yang berkumpul di sini segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan mengerahkan kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi sudah terlambat. Dalam sekejap, orang-orang terlentang, dan Nia Tao yang tajam menyapu ke segala arah saat darah menyebar, seperti bilah tajam yang tak terlihat menembus ruang. Kehidupan tiba-tiba padam. Yang mengherankan, seseorang tidak dapat menghalangi kekuatan teknik ledakan darah dan langsung jatuh di tempat. Jumlah orangnya tidak banyak, hanya 3 atau 5 orang, dan mereka semua berada di dasar lapangan dalam hal kekuatan, tetapi meskipun begitu, mereka cukup menakutkan. Anda harus tahu bahwa saat ini, tidak kurang dari 100 Hedao berkumpul di sini. Sebagian besar yang lain terluka, dan bahkan mereka yang tidak terluka masih pusing karena kekuatan teknik ledakan darah yang mengerikan. Hati-hati, dia datang. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari tidak jauh. Namun, Suenilah yang pertama kali menyadari ada yang tidak beres dan berlari untuk memperingatkannya. Bahkan King Mantis tidak dapat melarikan diri dari teknik ledakan darah ini. Namun, dia sangat kuat, jadi meskipun dia menanggung beban, dia tidak terpengaruh secara serius. Hanya saja energi dan darahnya sedikit terguncang saat ini, dan hanya ada beberapa bintang di depan matanya. Belum lagi yang lainnya, yang tewas dan terluka, bahkan yang berada di pinggiran terluar pun terpengaruh. Hanya satu pemberontakan darah yang masih utuh. Alasan mengapa dia mundur sekarang bukanlah karena dia melihat klon Luye, tetapi karena dia secara naluriah merasakan sesuatu yang buruk. Dia memiliki garis keturunan yang sama, dan konsentrasi garis keturunannya sangat tinggi, tidak kalah dengan orang yang tewas dalam pertempuran di papan catur langit berbintang. Darah hitam itu, jadi meskipun dia dipisahkan oleh satu lapisan, ketika Luye menggunakan klonnya untuk mengaktifkan teknik ledakan darah, dia masih bisa merasakannya. Bertahun-tahun berhati-hati membuatnya terhindar dari bencana ini dengan sempurna. Kemudian setelah darahnya memudar, Luye tiba-tiba muncul. Orang ini jelas menghitung waktu dengan baik, dan segera menyerang setelah menggunakan teknik ledakan darah. Luye tidak tahu apa yang terjadi di atas, jadi dia segera mengerahkan kekuatan Tao-nya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Diam-diam mendesah, Hedao dan Fusion berbeda. Ketika dia menyatu dengan Tao, kekuatan Tao pelindung tubuhnya hanya bergantung pada latar belakangnya sendiri. Berbeda dengan Hedao, kekuatan pedang Panshan juga dapat diubah menjadi fondasi kekuatan perlindungan seseorang. Kemudian dia mendengar raungan Sueni mencapai telinganya. Dia mengabaikannya, melihat sekeliling, dan sangat terkejut, karena area itu berantakan, dan ada beberapa mayat dan beberapa koin Star Abyss yang bersinar di tempat itu. Teknik ledakan darah klon itu jelas memberikan kontribusi yang besar. Biasanya, dia akan mengumpulkan jarahan sesegera mungkin. Mayat-mayat itu tidak lebih dari relik, tetapi koin Star Abyss adalah sesuatu yang tidak bisa dia lewatkan. Namun saat ini dia sama sekali tidak punya waktu. Saat pedang itu terhunus, buah waktu pada pohon bakat itu mekar dengan cahaya, dan kekuatan waktu yang sangat kaya menyebar ke segala arah. Waktu berlalu dengan cepat. Ini bukanlah teknik rahasia. Dengan pencapaian Luye dalam hal waktu, dia tidak memenuhi syarat untuk memahami dan menggunakan teknik rahasia apapun. Ini hanyalah penggunaan kekuatan waktu secara sembarangan. Dengan dia sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius 1000 kaki melambat, dan pikiran orang-orang Hedao membeku. Luye melangkah maju dan tiba di Hedao terdekat. Dia mengangkat pisaunya dan menebas dengan pisau panjang itu. Bilah tajam itu memotong tulang lehernya. Hedao ini pertama kali diserang oleh teknik ledakan darah, luka-lukanya serius, dan kemudian dia dipengaruhi oleh kekuatan urutan waktu. Selama seluruh proses itu, dia mati di tempat tanpa memiliki niat untuk melawan. Luye bahkan tidak tahu kekuatan macam apa yang dimilikinya. Kemudian datang yang kedua, ketiga. Luye tahu bahwa kesempatan seperti itu jarang terjadi. Meskipun kekuatannya saat ini bisa lebih baik daripada sebagian besar Hedao di sini, dan dia bahkan bisa membunuh mereka ketika kesempatannya tepat, tetapi bagaimana pembunuhan seperti itu bisa begitu lancar? Jadi gerakannya sangat cepat. Dia mengayunkan pedangnya dengan sembarangan, dan hanya dalam 2 tarikan napas, lebih dari selusin Hedao jatuh di bawah pedangnya. Kamu sangat lancang. Teriakan marah keluar, tetapi King Mantis akhirnya sadar. Melihat Luye begitu sombong, matanya hampir meledak. Sosoknya yang kekar melesat maju, menerobos rintangan yang menghalangi jalan, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan Luye. Kekuatan waktu telah memengaruhinya, tetapi mantra King telah berlatih selama bertahun-tahun dan telah memadatkan Taoismenya, jadi dia memiliki daya tahan yang besar terhadap kekuatan waktu. Oleh karena itu, meskipun dia terpengaruh, dia tidak akan merasa malu seperti orang lain. 4 pisau perang di tangannya, yang dipenuhi dengan Taoisme yang ganas, menyerang Luye dari semua sudut. Luye memperhatikan belalang sembah King saat pertama kali dia muncul. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadapnya adalah karena dia merasakan betapa kuatnya dia. Sekarang belalang sembah hijau itu menyerang, bagaimana dia berani mengabaikannya? Setelah sedikit ragu, Luye menyegel pedang di depan dan menggerakkannya dengan ganas dengan seluruh kekuatannya. Dia merasa ada kemungkinan besar dia tidak akan menjadi lawannya, tetapi dia ingin tahu seberapa jauh dia dari orang yang begitu kuat. Oleh karena itu, pedang ini menggunakan pertahanan alih-alih serangan. Setelah serangkaian suara berdenting, tubuh Luye bergetar hebat, wajahnya memerah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan tubuhnya kacau, dan organ-organ dalamnya tergeser. Jika dia tidak menggunakan kekuatan untuk melayang mundur, kontak pada saat itu akan mengakibatkan kematian atau cedera serius.
Zerg ini memang sangat kuat, dan jauh lebih kuat darinya, dengan setidaknya 3000 level kekuatan. Hanya itu, bahkan jika Lu Ye bukan lawannya, dia tidak akan menderita kerugian sebesar itu dalam satu pertemuan. Kuncinya adalah dia memiliki 4 pisau tempur dan kecepatan serangan yang sangat cepat. Apa yang dia blokir pada saat itu bukanlah satu serangan, tetapi 4. Terlebih lagi, Zerg ini telah berlatih entah berapa tahun, dan kekuatan fisiknya jauh lebih unggul darinya, jadi dalam hal kekuatan murni, Lu Ye juga kalah. Bukan lawan. Jika dia pernah bertemu orang sekuat itu sebelum Hedao, Lu Ye mungkin tidak akan bisa menangkap pedang lawan. Bahkan jika Hedao bertarung sekarang, dia pasti akan mati dalam 3 tarikan napas jika dia bertarung langsung dengan lawan. Tetapi selama aku bertahan dalam 3 tarikan napas, sulit untuk mengatakan apa hasilnya nanti. Hah, ketika Mantra King memaksa Lu Ye mundur, dia tidak segera mengejarnya. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan melihat keempat pedangnya, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tanpa dia, ada retakan sebesar sebutir beras di setiap bilah keempat pedang. Keempat pedang ini adalah senjata Tao kelahirannya. Mereka bukan 4 bagian, tetapi satu dengan 4 pegangan. Oleh karena itu, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan apapun pada senjata Tao. Retakan ini jelas tertinggal dari pertarungan dengan Lu Ye tadi. Bagaimana mungkin, dengan statusnya sebagai penguasa kota di level abadi, ia memenuhi syarat untuk memiliki harta karun atribut. Ia bahkan dapat menghabiskan harga yang sangat mahal untuk mengubah harta karun atribut yang sesuai menjadi senjata Tao kelahirannya sendiri. Namun, ia tidak melakukannya. Karena tidak ada harta karun atribut yang cocok untuknya di dunia batin, kecuali ia dapat menemukan 4 pedang yang serupa. Bab 2704 Kembalinya Kereta. Melihat seluruh dunia batin, pada level penguasa kota tingkat Zhou, King Mantis juga merupakan alternatif, karena senjata Tao-nya bukanlah harta karun. Namun, ia tetap memegang posisi teratas sebagai penguasa kota abadi, yang menunjukkan bahwa latar belakangnya sendiri sangat dalam dan kuat. Dibandingkan dengan harta karun atribut yang dapat dibuang, keempat pedang ini dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ia telah mengolahnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, selama waktu itu ia telah menginvestasikan banyak bahan berharga ke dalamnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun kekuatan keempat pedang ini masih belum sebagus harta karun atribut, itu lebih kuat dari tulang Tao biksu. Dengan kekuatan seperti itu benar-benar rusak oleh kontak tiba-tiba. Siapa yang berani mempercayai ini? King Mantang tidak mengejarnya karena ia menyadari bahwa jika keempat pedangnya beradu dengan pedang panjang Lu Ye beberapa kali lagi, mereka pasti akan rusak. Bagaimana niat Dao pihak lain bisa begitu tajam? Memang benar bahwa seluruh tubuh Lu Ye seperti pisau tajam yang terhunus saat ini, dan Taoismenya tidak dapat ditahan sama sekali, tetapi seharusnya tidak begitu tajam. Kecuali kalau pisau panjang di tangannya bukan benda fana. King Mantang tiba-tiba merasa tertekan. Dia telah berencana untuk mengalahkan Lu Ye sekaligus, tetapi sekarang dia masih menderita kerugian. Kerusakan pada prajurit Tao kelahirannya membuatnya sangat tertekan. Akan butuh banyak waktu dan energi untuk memperbaikinya. Yang membuatnya merasa lebih tidak nyaman adalah bahwa Lu Ye benar-benar telah dipromosikan ke Hedao. Ras manusia ini dipromosikan dari tingkat Fusion Dao ke tingkat Hedao dalam waktu yang begitu singkat, dan kekuatan mereka tampaknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia akhirnya mengerti mengapa Blood Lord Blood Guilty terobsesi dengan ras manusia ini. Jika dia bisa menangkap tubuh fisik seperti itu, dia dapat dengan mudah membuat boneka darah dengan potensi besar dengan kemampuan Blood Lord. Juga, ras manusia ini memiliki garis keturunan yang kuat karena suatu alasan, tetapi bagaimana sekarang dapat mengaktifkan kekuatan urutan waktu? Dan kekuatan waktu sangat kuat. Mungkinkah dia masih memiliki darah naga? Bukankah dia orang asing dari klan Feng? Tepat ketika pikiran dalam benak King Mantang berubah, beberapa Hedao lagi jatuh di bawah pedang Lu Ye. Namun, setelah Lu Ye dipukul mundur, dia berbalik dan melarikan diri, membunuh di sepanjang jalan. Mereka yang meninggal adalah mereka yang secara tidak sengaja menghalangi jalan. Orang yang tidak beruntung. Wajah King Mantang berubah, dan dia berteriak di sana, cepat. Pada saat yang sama, tubuhnya tersapu dalam pengejaran. Ke arah itu, darah di wajah Sueni memudar, dan teknik pelarian darah diluncurkan, berubah menjadi aliran darah dan melarikan diri. Tanpa dia, Lu Ye mengejarnya. Dia benar-benar meragukan bahwa ras manusia yang keji ini melakukannya dengan sengaja. Kalau tidak, ada begitu banyak arah yang harus diambil, mengapa mereka memilih pihaknya. Dia juga orang kuat di level penguasa kota tingkat abadi. Kekuatannya yang sebenarnya tidak jauh lebih buruk daripada King Mantis. Namun, King Mantra dapat mengusir Lu Ye dan bahkan melukainya, tetapi Sueni hanya bisa melarikan diri sekarang. Karena dia tahu bahwa begitu Lu Ye menyusulnya dan ditekan oleh alam suci, dia pasti akan berakhir buruk. Dia selalu tidak terpisahkan dari King Mantis, hanya untuk menghindari situasi saat ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Ye akan menemukan kesempatan setelah lama berpisah. Mesin Qi yang sangat ganas di belakangnya mengikutinya. Awalnya, dia sedikit lega karena dia samar-samar menyadari bahwa Lu Ye tidak pandai dalam hal kecepatan. Orang ini memiliki semangat Tao yang tajam dan menakutkan. Sueni benar-benar curiga bahwa 9 tingkat tanda Dao yang dia miliki ketika dia mengintegrasikan Tao semuanya terkait dengan ketajaman. Ini juga sejalan dengan sistem pelatihan militernya. Kecepatannya tentu saja jauh berbeda. Kecepatannya tidak diragukan lagi jauh lebih cepat daripada Lu Ye. Namun dalam sekejap mata, Sueni menyadari ada yang tidak beres. Ras manusia ini memang tidak pandai dalam hal kecepatan, tetapi dia adalah orang asing dari klan Phoenix, dan dia telah mempraktikkan jalan ruang. Benar saja, mesin Qi yang mengejar di belakangnya mendekatinya dengan cara yang berkedip, semakin dekat dengan setiap kilatan.
Seni gerakan ruang. Sueni hanya senang bahwa medan di sini rumit dan bukan kekosongan yang luas, jika tidak, dia mungkin akan segera disusul. Namun meskipun demikian, dia tidak dapat melarikan diri dengan memanfaatkan medan tersebut. Akhirnya, lebih dari 10 napas kemudian, saat Luye berkedip lagi, sifat suci yang kaya tiba-tiba datang. Sueni tiba-tiba membeku, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Meskipun dia mengetahui dari penguasa darah bahwa garis keturunan klan Luye sangat kuat, sampai dia mengalaminya sendiri, masih sulit untuk percaya bahwa selain penguasa darah, ada orang lain dengan orang suci seperti itu di dunia. Dia adalah orang kuat setingkat penguasa kota abadi, dan garis keturunannya berada di peringkat 10 besar di klannya. Pada saat ini, ada rasa ngeri di garis keturunannya, dan tubuh serta pikirannya gemetar setelah ditekan. Kekuatannya turun lebih dari 30%. Dia tiba-tiba berhenti, berbalik, menatap sosok yang datang untuk membunuh dengan pisau, menggertakkan giginya, dan berubah menjadi aliran darah untuk menemuinya. Tidak ada cara untuk melarikan diri, jadi kamu hanya bisa mencobanya. Selama dia bisa menembus pertahanan Luye, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia sudah merasakan bahwa King Mantis sedang dalam perjalanan untuk mengejarnya dengan cepat. Dia hanya perlu bertahan selama 3 hingga 5 napas sebelum King Mantra dapat membunuhnya. Cahaya darah tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi lautan darah. Jika berada di kehampaan, lautan darah ini pasti akan sangat besar. Sangat disayangkan bahwa ini adalah labirin koridor, jadi lautan darah sekarang hanya menjadi sungai darah. Bloodney mencoba yang terbaik untuk menahan auranya dan bersembunyi di sungai darah. Dia tidak mencari apapun selain menunda waktu. Namun, itu sia-sia. Sosok itu melintas di depannya, dan Luye telah secara akurat menemukan posisinya di sungai darah. Meskipun dia telah mengharapkannya, masih sulit bagi Blood Rebellion untuk menerima bahwa ini masalahnya. Di jalur darah, pencapaian ras manusia ini memang sangat tinggi, dan teknik darah apapun tidak dapat melarikan diri darinya. Sueni tidak tahu bahwa pencapaian Luye di jalur darah semuanya berkat Blood Guild. Jika bukan karena kristal jiwa yang ditinggalkan oleh jiwa terbelah Blood Guild dan keterampilan darah yang digunakan oleh orang kuat seperti dia, Luye pasti ingin melihatnya. Di dalam darah, kilatan Qian ditebas dengan pisau panjang, dan lautan darah terbagi pada saat ini. Sueni meraung, mengumpulkan semua energi dan darahnya, dan membentuk perisai darah di depannya. Saat berikutnya, perisai darah itu terbuka, dan bilah tajam itu menebas sepanjang tulang belikatnya, membagi tubuhnya secara diagonal menjadi 2 bagian. Lautan darah itu runtuh dan Luye mengerutkan kening. Sosok Sueni menghilang dan berubah menjadi setetes darah secerah batu rubi, dipenuhi dengan Tao Yuan di dalamnya. Luye tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata bahwa vampir yang kuat ini bahkan tidak memiliki prajurit Tao. Ternyata ini sama sekali bukan wujud aslinya. Ini adalah tubuh Taoku. Sama seperti tubuh Tao yang ditinggalkannya di Kyushu. Dan tetesan di depanku tidak diragukan lagi adalah darah klan vampir. Simpan saja, meskipun dia gagal membunuh vampir ini kali ini, kehilangan tubuh Tao adalah rasa sakit yang menghancurkan tulang bagi vampir yang kuat. Karena mengolah tubuh Tao membutuhkan waktu dan energi yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika vampir ini dapat memadatkan darah Tao lagi, itu harus memulai dari awal lagi. Terlebih lagi, tidak semudah itu untuk memadatkan darah Dao. Luye memurnikannya dengan santai, merasa samar-samar bahwa kesuciannya telah meningkat sedikit. Ketika garis keturunan vampir telah mencapai levelnya saat ini, tidak mudah lagi untuk meningkatkannya. Vampir lain perlu belajar keras untuk memiliki kesempatan untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Dia mengandalkan kekuatan pohon bakat untuk menghindari komplikasi ini, tetapi sekarang dia hampir mencapai batasnya. Kecuali, dia dapat membunuh Blood Blame dan memurnikan garis keturunan Blood Blame. Ketika tubuh Tao vampir ini mati, dia bahkan tidak memiliki cincin penyimpanan, dan dia tidak tahu di mana tubuh aslinya disembunyikan. Luye berbalik. Dari arah itu, King Mantis datang dengan ganas. Dia telah mengejarnya sampai ke titik ini, dan hampir dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikan Sueni Dao Shen mati secara tragis di bawah pisau Luye. Perasaan tidak berdaya membuatnya sangat marah. Dia memiliki firasat samar bahwa rencana ini mungkin berakhir dengan kegagalan, tetapi dia tidak dapat menyerah apapun yang terjadi. Bahkan jika dia tidak dapat menangkap manusia Luye hidup-hidup, dia tetap akan membawa tubuhnya ke Blood Lord. Dengan metode Blood Lord, bahkan mayat pun pasti dapat memainkan peran besar. Kamu tidak dapat melarikan diri. King Mantra meraung. Melalui kontak tadi, dia telah menilai bahwa perkiraan kekuatan Luye jauh lebih buruk daripada miliknya. Hanya pisau panjang di tangannya yang menjadi masalah. Dia diam-diam memutuskan untuk menunggu. Dia tahu cara bertarung dan tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk bertabrakan dengan prajurit Tao-nya. Melihat King Mantis berlari ke arahnya, Luye hanya tersenyum. Senyumnya begitu berarti sehingga membuat jantung King Mantis berdebar kencang, dan dia merasakan sesuatu yang buruk terjadi. Kemudian dia melihat ruang di sekitar Luye menjadi terdistorsi, dan seluruh sosoknya dengan cepat kabur dan memudar. Seni gerakan ruang. King Mantis mengerutkan kening, tidak berani mengabaikannya. Dia mengayunkan 2 pedang di tangannya ke depan, dan menebas bilah-bilah besar di udara, mencoba mengalahkan metode Luye. 2 pedang melewati tempat Luye berada, tetapi gagal memberikan efek apapun. Dia dengan cepat menyebarkan pikiran spiritualnya untuk memeriksa gerakan Luye. Ini adalah koridor lurus. Jika Luye menggunakan teknik gerakan ruang, dia tidak akan pergi dari sini, tetapi hanya akan muncul lebih jauh atau di belakangnya. Dia awalnya berpikir bahwa Luye akan bergerak di belakangnya untuk menyerangnya, tetapi ketika dia melihat posisi Luye, ekspresinya tiba-tiba menjadi terkejut. Ras manusia itu, sebenarnya tidak muncul di koridor ini, tetapi pergi ke tempat lain.
Itu adalah pintu masuk dari tingkat ini ke tingkat berikutnya, yang merupakan tempat dia muncul tadi. Sungguh cara yang aneh. Bagaimana dia melakukannya? Sebelum dia sempat memikirkannya, King Mantang menyadari ada yang tidak beres. Dia baru saja mengejar Lu Ye sampai ke sini, tetapi Lu Ye menghindarinya dan membalas. Sekarang, ada banyak He Dao yang terluka berkumpul di sana. Mereka semua terkena dampak ledakan darah tadi. He Dao yang masih utuh baru saja mengikutinya dalam pengejaran. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di bawah komandonya saat ini terbagi menjadi dua gelombang, yang satu menghadapi ancaman yang mematikan. King Mantang tidak berani ragu, jadi dia berbalik dan kembali. Sepanjang jalan, orang-orang He Dao yang mengikutinya semuanya mundur. Dan beberapa saat yang lalu, dalam kekacauan itu, 8 ekor diam-diam muncul. Setiap kali, dia berada 10 napas di belakang Lu Ye dan memasuki tingkat atas, sehingga dia dapat menghindari sebagian besar situasi yang tidak terduga. Setiap kali dia memasuki lantai atas seperti ini sebelumnya, pintu keluarnya benar-benar kosong. Namun kali ini semuanya sedikit berbeda. Begitu dia muncul, dia mendengar beberapa suara ratapan, seolah-olah seseorang telah terluka, dan bau darah yang kuat tertinggal di ujung hidungnya. Yang dia lihat adalah mayat dan potongan daging di seluruh tanah. Dengan hitungan kasar saja, 8 ekor tahu bahwa tidak kurang dari 10 orang He Dao yang tewas di bawah pedang Lu Ye dalam waktu yang singkat ini. Bab 2705 Berapa banyak klon? Kulit kepala Bawei mati rasa, karena saat dia muncul, mata orang-orang di sekitarnya langsung tertuju padanya. Setelah ragu-ragu sejenak, seorang biksu berteriak, itu kultivator wanita, teman Lu Ye. Begitu dia mengatakan ini, semua mata itu menjadi dingin dan tegas. Yawei tidak pernah menyangka akan menghadapi hal seperti itu, dan dia harus segera kembali ke level berikutnya. Meskipun kekuatannya bagus, saat ini ada 20 atau 30 orang He Dao berkumpul di sini. Meskipun mereka semua memiliki luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, mereka bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan. Tetapi tepat ketika dia akan melakukannya, dia tiba-tiba merasakan gerakan yang tidak biasa di dada dan pakaiannya. Dia sedikit terkejut dan dengan cepat bereaksi. Yang tidak biasa adalah setetes darah berharga yang telah diberikan Lu Ye padanya sebelumnya, dan dia selalu menyimpannya di lengannya. Ruang di depannya terdistorsi, dan kemudian sebuah sosok tiba-tiba muncul. Melihat sosok yang dikenalnya itu, 8 ekor yang ketakutan merasa yakin di dalam hatinya. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa setetes darah yang diberikan Lu Ye kepadanya bukan hanya untuk melacak lokasi. Karena posisi Lu Ye saat ini mudah dinilai, tekad daunnya yang tajam tidak dapat ditahan. Kemanapun dia pergi, dia sama mempesonanya seperti mercusuar di malam yang gelap. Selama dia berada di lantai yang sama, siapapun dapat dengan mudah menemukannya. Setetes darah ini lebih digunakan untuk menemukan posisinya. Pada saat kritis, Lu Ye dapat datang untuk melindunginya. Sama seperti saat ini, menghadapi banyak tatapan jahat itu, prajurit manusia ini turun dari langit. Beberapa He Dao yang lebih dekat dengan 8 ekor telah maju untuk bertarung. Mereka baru saja menderita kerugian besar di tangan Lu Ye. Sekarang mereka melihat teman Lu Ye ini dan mereka tidak ingin melewatkannya. Selama mereka dapat menangkap wanita ini. Jika Anda memperbaikinya, Anda dapat membuat Lu Ye melempar senjata tikus. Siapa yang mengira bahwa Lu Ye akan muncul seperti hantu? Pisau Panshan di tangannya diisi dengan air hijau, dan dia menebas ke depan secara horizontal. Cahaya pedang melesat keluar, dan 2 He Dao yang berada di depan terbelah menjadi 2 bagian saat mereka menyerbu. Tubuh bagian atas sudah terpental keluar, sementara tubuh bagian bawah masih melayang. Darah dan organ dalam berserakan di tanah. Sisanya semuanya mendebarkan dan menakutkan. Bukankah ras manusia ini dikejar oleh King Mantis? Bukankah seharusnya dia berada di medan perang lain? Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sini? Metode apa ini? Teknik rahasia ruang. He Dao, seorang pria berpengetahuan, berteriak ngeri, tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia memiliki firasat samar bahwa King Mantis dan Sueni menyembunyikan beberapa informasi penting dari mereka, dan hanya menggoda mereka dengan keuntungan besar. Begitu dia selesai berbicara, teriakan keluar dan berhenti tiba-tiba, tetapi Lu Ye telah menyerbu ke arah mereka, pedangnya melambai, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Para biksu yang memasuki menara waktu untuk berlatih bervariasi dalam kekuatan, dan kebanyakan dari mereka adalah peringkat rendah atau menengah, karena mereka memiliki kebutuhan untuk mengumpulkan kekuatan mereka sendiri. Ada juga He Dao tingkat tinggi, tetapi secara relatif, jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan di antara He Dao tingkat tinggi ini, bahkan lebih sedikit yang dapat dibujuk oleh kepentingan klan darah serangga. Oleh karena itu, meskipun ada banyak Taois di tempat kejadian, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kekuatan Lu Ye saat ini. Dengan kemauan Taoisnya yang tajam saat ini dan metode pembunuhan yang tajam, siapa yang bisa menghentikannya? Gangguan kekuatan waktu dan ruang membuat pelarian hampir menjadi kemewahan. Jika orang-orang ini bisa bekerja sama, mereka mungkin bisa membuat Lu Ye sedikit kesulitan, dan bahkan punya kesempatan untuk menghentikannya sejenak. Namun, orang-orang He Dao yang tinggal di sini semuanya terluka. Melihat Lu Ye membunuh orang seperti memotong rumput, mereka dipenuhi rasa takut. Siapa yang berani menyentuhnya secara langsung? Di depan, dia lolos dan terbunuh satu per satu. Jangan bunuh lagi. King Mantra berteriak keras, dan dia akhirnya bergegas dari sisi itu. Bukannya dia merasa bersalah atas kematian orang-orang He Dao ini. Orang-orang ini semua dipancing ke sini olehnya dan Sueni. Tidak peduli berapa banyak orang yang mati, dia tidak merasa bersalah tentang itu. Namun, masalah ini harus bergantung pada kekuatan orang-orang He Dao ini. Jika ada terlalu banyak kematian,
Bagaimana cara mewujudkannya? Di genangan darah, Lu Ye melihat ke belakang dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Kemudian di bawah tatapan King Mantis yang tertegun, dia bergegas keluar, bergegas ke pintu masuk terdekat, dan kembali ke lantai berikutnya. Ada lebih dari selusin mayat yang dimutilasi di tempat itu. 3 napas kemudian, King Mantis berdiri di tempat Lu Ye menghilang, wajahnya pucat pasi. Di belakangnya, banyak orang Hedao yang mengikuti saling memandang, merasa bahwa begitu banyak orang Hedao sedang digoda seperti monyet, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di depan pintu masuk ke lantai berikutnya, 8 ekor menatap Lu Ye dengan ekspresi mati rasa saat klon lain muncul di sebelahnya. Biasanya, dia akan menggodanya secara verbal, karena klon ini tidak mengenakan pakaian apapun saat muncul. Tetapi saat ini, dia tidak merasakan apapun selain keterkejutan. Ras manusia ini, berapa banyak klon yang dimilikinya? Dan melihat posturnya saat ini, jelas bahwa dia ingin melakukannya lagi. Dia tidak bisa menahan rasa sedih untuk orang-orang Hedao di atas, karena tidak ada yang tahu lawan macam apa yang telah mereka provokasi kali ini. Lu Ye tidak tahu apa yang dipikirkannya, tetapi dia samar-samar menyadarinya. Dia menoleh untuk menatapnya dan tersenyum sedikit. Saat dia kembali ke pintu masuk dengan bantuan setetes darah yang berharga itu, dia memulihkan akar pohon bakat yang masih ada di tempatnya, sehingga dia bisa mengumpulkan klonnya lagi. Hanya bisa dikatakan bahwa waktu kemunculan ekor 8 itu sempurna. Kekuatan teknik ledakan darah telah diaktifkan lagi, karena dia tahu bahwa jika dia tidak bertindak cepat, King Mantis pasti akan mengejarnya. Orang ini benar-benar kesal padanya, dan seluruh tubuhnya semara gunung berapi yang akan meletus. Dia harus memberikan kejutan ini sebelum pihak lain mengambil tindakan. Klon itu bahkan tidak punya waktu untuk mengenakan pakaian. Untungnya, saat teknik ledakan darah diaktifkan, cahaya darah menyelimutinya sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat apapun. Segera dia bergegas ke atas tanpa henti. Pada saat ini, King Mantra berjalan menuju pintu masuk dan berkata, "Ikuti aku dan bunuh kalian semua." Meskipun Lu Ye membunuh banyak anak buahnya kali ini, lebih banyak Hedao sedang dalam perjalanan untuk berkumpul di sini. Anda harus tahu bahwa dia dan Suedi dapat memanggil ratusan Hedao kali ini, dan kerugian sebelumnya sama sekali tidak berarti. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah bertindak dengan mantap dan mempersempit ruang gerak Lu Ye selangkah demi selangkah, membuatnya tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Saat dia selesai berbicara, bola darah tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya, dan aura yang sangat menakutkan dan ganas keluar dari darah. Mata King Mantis menyipit. "Mengapa kamu di sini lagi?" Dia sebelumnya mengetahui dari laporan salah satu bawahannya bahwa Lu Ye telah menggunakan teknik ledakan darah sekali, dan dia baru saja mengalaminya sekali lagi, dan sekarang ini adalah yang ketiga kalinya. Para vampir memang dapat menggunakan klon mereka untuk mengaktifkan teknik ledakan darah untuk membunuh musuh, tetapi klon darah biasa yang berharga tidak berguna. Hanya tubuh Dao yang memiliki kekuatan yang cukup besar. Suen Nidu hanya memiliki satu tubuh Tao, dan itu telah dipenggal oleh Lu Ye. Berapa banyak tubuh Tao yang dapat dimiliki Lu Ye? Bagaimana dia melakukan ini berulang kali? King Mantis memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya, tetapi dia sama sekali tidak ragu. Dia telah menderita kerugian hanya sekali, jadi kali ini dia bahkan tidak berpikir untuk memblokir kekuatan teknik ledakan darah klon tersebut. Ketika dia merasakan sesuatu yang buruk terjadi, dia berlari kembali secepat mungkin. Dia bereaksi dengan sangat cepat, tetapi orang Hedao lainnya tidak secepat itu. Ketika bola cahaya darah meletus, darah memenuhi langit dan bumi, dan semua penganut Tao di depan pintu masuk tercengang. Cahaya darah berceceran, dan niat Dao yang tajam melilitnya, seolah-olah anak panah darah membombardir ke segala arah. Suara cici-cici terdengar tanpa henti, jeritan terdengar, dan kehidupan padam. Kali ini teknik ledakan darah mencapai hasil yang jauh lebih besar daripada yang terakhir kali. Terakhir kali, hanya 2 atau 3 Hedao yang terbunuh, tetapi kali ini, 7 atau 8 dimusnahkan. Alasannya terletak pada belalang hijau. Terakhir kali klonnya menghancurkan diri sendiri, King Mantis mencoba menghentikannya. Meskipun tidak berhasil, kekuatan teknik ledakan darah ke arahnya diimbangi. Dengan kata lain, kekuatan ledakan darah terakhir tidak sepenuhnya dilepaskan. Kali ini berbeda. King Mantra segera melarikan diri, tidak peduli dengan kehidupan mereka yang mengikuti jalan itu. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang tidak beruntung. Dalam cahaya berdarah, King Mantang menyipitkan matanya untuk menghalangi dampak benturan, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin dan tegas. Seperti yang diharapkannya, hampir pada saat klon itu meledak, Lu Ye sendiri muncul dari lantai berikutnya untuk membunuhnya. Memanfaatkan orang-orang di sekitarnya yang sedang diserang, mereka mulai membunuh lagi. Adegan itu muncul kembali begitu saja. King Mantang seperti angin sepoi-sepoi, diam-diam menyelinap ke arah Lu Ye. Tidak peduli apa, dia harus mengalahkan ras manusia ini kali ini. Jika dia diperlakukan seperti ini beberapa kali oleh lawan, dia tidak akan memiliki prestise. Orang-orang Hedao yang datang ke sini sangat terganggu, bagaimana mereka bisa mencapai apapun. Pada saat ini, di lantai 22, sosok-sosok mendekat dari segala arah menuju pintu masuk ke lantai berikutnya. Tidak butuh waktu lama sejak berita kemunculan kembali Lu Ye menyebar. King Mantang dan Sueni bergegas ke sana dari lantai 20, jadi mereka tiba di lokasi mereka dengan cepat. Mereka yang berada di level yang lebih tinggi menerima berita itu relatif terlambat dan sekarang sedang dalam perjalanan. Sebagian besar orang Hedao ini berkelompok, kecuali seorang lelaki tua. Tiba-tiba dia menoleh dan mendatangi sekelompok Taois. Tanpa mempedulikan tatapan waspada yang mereka berikan, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Rekan Taois, bagaimana aku bisa mendengar bahwa Lu Ye dari ras manusia memiliki identitas sebagai orang asing dari suku Phoenix?" Desir, sikat, sikat.
Beberapa Taois berhenti satu demi satu, dan pemimpinnya mengerutkan kening dan menatap lelaki tua itu. Saudara Taois, kamu tidak bisa mengatakan omong kosong ini. Dari mana kamu mendapatkan berita itu? Hedao lainnya bertanya, iya, klan Feng sudah bertahun-tahun tidak memiliki orang asing, jadi bagaimana Lu Ye, seorang manusia, bisa memenangkan hati klan Feng? Saya tidak tahu sumber informasinya secara spesifik, saya hanya mendengarnya seperti ini. Orang tua itu adalah Luan Li yang datang lebih dulu atas perintah Su Yan. Harus dikatakan bahwa Su Yan telah memikirkannya dengan matang. Dengan status naga dan Phoenix mereka, dia dan Su Yin memang bisa memanggil pembantu di Menara Waktu, tetapi itu akan memakan waktu. Lu Ye sedang dalam situasi yang buruk saat ini. Pada saat mereka memanggil para pembantu dan bergegas untuk membantu, bunga lili akan menjadi dingin. Adalah langkah yang bijaksana untuk membiarkan Luan Li datang dan menyebarkan berita itu. Begitu berita seperti itu menyebar, mereka yang percaya atau tidak akan merasa khawatir. Ini adalah Menara Waktu, dan di luar adalah Kota Naga. Identitas orang asing dari klan Feng bukanlah hal yang bisa disepelekan. Dan selama mereka memiliki kekhawatiran, situasi Lu Ye akan menjadi lebih baik. Dan sepanjang zaman, suku naga dan Phoenix tidak pernah menolak ras manusia, dan bahkan telah menunjukkan tanda-tanda dekat dengan ras manusia. Luan Li berkata lagi, aku baru saja mendengar bahwa ras manusia Lu Ye telah mempraktikkan jalan ruang, dan pencapaiannya tidak rendah. Jalan ruang, Hedao, yang telah berbicara sebelumnya, tiba-tiba menjadi tegas. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.